Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai perkembangan psikososial menurut Erik Erikson yang beranggotakan saya sendiri, Maria Innocentia Devina Putri, saya Nikita Priscilia Saputri, saya Alfonsus David Osterio, saya Lukas Bagus, dan ada satu teman kami yang sedang berada di luar kota, yaitu Christina Audrey. Terdapat 3 pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian perkembangan yang akan dijelaskan oleh Osorio. Kemudian yang kedua, pengertian perkembangan kognitif yang akan dijelaskan oleh Nikita Saputri. Dan yang terakhir, tahap perkembangan menurut Erikson akan dijelaskan oleh saya, Ino, Lukas, dan Christina Audrey. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan. Menurut KBBI, pengertian perkembangan itu adalah perihal berkembang. Berkembang berarti bertambah sempurna terkait pola pikir, pengetahuan, dan tindakan. Dan selanjutnya, menurut Dictionary of Psychology dan The Penguin Dictionary of Psychology, yaitu tahap-tahap perubahan maju yang terjadi pada rentang hidup manusia atau makhluk lain tanpa membedakan aspek-aspek tertentu. Yang kedua, pengertian perkembangan menurut W.S. Winkel. Menurut W.S. Winkel, proses berlangsungnya perubahan dalam diri seseorang ke arah penyempurnaan. Kemudian kesimpulannya adalah tahap perubahan jasmani maupun psikologis yang dialami seseorang itu menuju arah yang lebih baik seiring dengan bertambahnya usia. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengertian perkembangan kognitif. Yang pertama, menurut Sudana, bahwa perkembangan kognitif terjadi secara internal dalam pusat susunan syaraf saat manusia berpikir. Jadi, Sudana ini berpendapat bahwa perkembangan kognitif itu terjadi secara internal dalam pusat susunan syaraf saat manusia itu berpikir. Yang selanjutnya, Yanuarita. Nah, dia berpendapat bahwa perkembangan kognitif ini kemampuan mencakup segala bentuk pengenalan, kesadaran, pengertian yang bersifat mental. Nah, dari dua pandangan yaitu Sudana dan Yanuarita dapat kita simpulkan bahwa perkembangan kognitif adalah kemampuan berpikir individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan. Selanjutnya, tahap perkembangan menurut Erikson. Pada tahap pertama, oral sensorik sekitar umur 0-2 tahun. Kedua, ada anal muskular pada tahap 2-3 tahun. Saya menjelaskan 2 tahap itu. Yang pertama, oral sensorik 0-2 tahun. Di sini pada dasarnya memulai dasar kepercayaan dan pihak lain mengatas dasar ketidakpercayaan. Pada tahap oral, di mana anak mengalami interaksi yang pertama kalinya saat lahir, yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti orang tua, masyarakat, terutama keluarga orang tuanya. Lalu pada tahap ini kekuatan perlu ditumbuhkan pada kepribadian anak yang rasa untuk percaya. Diperlukan kekuatan percaya terhadap seseorang, terutama pengasuhnya yaitu orang tuanya. Lalu kedua, anal muskular. Tahap ini tentang merasakan adanya kebebasan, perasaan, malu, dan ragu-ragu. Setelah mendapat rasa kepercayaan dari pengasuhnya, pada tahap ini sudah merasakan tentang apa perasaan yang ada di dirinya, terutama pertumbuhan fisik pada masa ini, seperti selanjutnya pada masa anal atau anal muskular pada tahap 2-3 tahun. Pada tahap ini anak merasakan adanya kebebasan, perasaan, malu, dan ragu-ragu. Pertumbuhan pada ini lebih menunjukkan pertumbuhan fisik, memungkinkan anak merasa mampu menguasai otot-ototnya dan tubuhnya, makanya biasa menguasai dirinya sendiri, sehingga secara tidak langsung
Dalam tahapan ini, anak-anak menyadari kekuatan pada fisiknya, berfokus pada energi, kekuatan, dan masa pertumbuhan ototnya. Tahap yang ketiga yaitu genital lokomotor rentang usia 3-6 tahun. Jadi pada tahap ini anak mulai memperoleh perasaan bebas berinisiatif dan mengatasi perasaan bersalah. Anak pada tahap ini mereka cenderung menguji kemampuannya tanpa mengenal potensinya. Kemudian anak belajar mengendalikan diri dan memanipulasi lingkungan. Kemudian yang selanjutnya tahap yang keempat yaitu latensi rentang usia 6-12 tahun. Pada tahap ini anak mulai memperoleh perasaan gairah dan mengatasi perasaan rendah diri. Perasaan gairah anak diperoleh dari ketika ia melakukan sesuatu dan ia berhasil melakukan itu, maka perasaan gairah akan timbul. Dan perasaan rendah diri ini ketika anak ingin melakukan sesuatu tapi ia tidak dapat melakukannya, maka perasaan itu akan timbul. Selanjutnya yaitu tahap kelima, pubertas dan masa remaja pada umur 12-20 tahun, yaitu masa perubahan identitas dan kekaburan peran. Di tahap ini, anak akan mencari identitas dalam bidang seksual, umur, dan kegiatan. Peran orang tua pun menurun dan digantikan oleh peran kelompok serta atau peran dari teman sebayanya. Anak pun mulai memilih dan merumuskan peran tertentu dan bersiap-siap untuk mengambil posisi yang dipilihnya maupun yang diinginkan. Hal ini perlu tentunya dengan sedikit peranan orang tua untuk mengarahkan anak agar tidak mengambil peran-peran tertentu yang sangat keliru. Lalu selanjutnya tahapan awal masa dewasa pada umur 18-21 tahun, yaitu memasuki masa keintiman dan keterasingan. Dalam tahap ini yang menjadi fokus bukan lagi individu, melainkan hubungannya dan perasaannya dengan orang lain. Menurut Erikson, agar individu berhasil dalam tahapan ini, ia harus memberikan dirinya sepenuhnya pada orang lain yang pantas ia percayai. Tahap selanjutnya adalah masa dewasa, diperolehnya perasaan generativitas, produktif, atau hampa. Di tahap ini, seseorang perlu mempertahankan kesinambungan kerja dan jalan hidup merupakan hal yang penting pada tahap kedewasaan. Pokok tahapan ini adalah kesinambungan dengan tahap-tahap sebelumnya. Mengapa? Karena jika tidak meneruskan kesinambungan ini pada generasi selanjutnya secara bertahap, akan mengalami kemadetan. Lalu tahap yang terakhir yaitu masa kematangan, yaitu memasuki dimensi polarisasi integritas ego dan kesengsaraan atau kesedihan. Pada tahap ini, tidak bisa seseorang memandang hidupnya sebagai hal yang berarti. Dengan rasa putus asa akan mencoba mengejar waktu yang tersisa. Egonya ditandai dengan sikap kekanak-kanakan, seakan ingin kembali pada kehidupan pada masa anak-anaknya, ketika banyak keinginan yang belum tercapai. Perasaan sedih pun muncul karena sudah melewati waktu dan ia tidak mampu mencapai tujuan yang dari dulu diharapkan. Individu seperti ini akhirnya menyadari bahwa kenyataan tidak berlangsung seperti yang ia hendaki dan rasa hampa yang berlangsung pada saat itu pun berlanjut. Sekian dari kelompok kami. Berikut kami sudah menyediakan link pada kolom deskripsi yang akan lebih memperjelaskan mengenai tahap perkembangan menurut Erikson. Terima kasih.